Pada pertemuan kali ini ya, kita akan sekali lagi membahas mengenai masih anggaran produksi, di mana saya akan menerangkan sekali lagi dengan menggunakan latihan soal yang minggu lalu saya beri, yaitu penyusun anggaran di tahun 2021. Ini saya langsung membuka Excel-nya saja ya untuk menunjukkan lebih detail mengenai step-step pengerjaannya. Dimana untuk tahun 2021 berdasarkan soal di sini ada rencana penjualan sebanyak 371.621 unit ya. Dimana di sini akan terlebih dahulu kita akan menghitung dari rencana anggaran produksi secara keseluruhan yang saya blok ini ya. Akan kita hitung terlebih dahulu. Step perhitungannya di sini yang pertama adalah berarti sama seperti yang mungkin yang ada di PowerPoint juga. Pertama-tama kita menghitung di sini ada rata-rata produksinya dulu. Dimana rata-rata produksinya di sini adalah kita peroleh dari data tahun lalu, yaitu data dari persediaan awal di tahun lalu sama persediaan akhir di tahun lalu kita bagi dua, itu rata-rata produksinya. Lalu setelah itu kita cari ada perputaran, dimana perputaran ini adalah dari rencana penjualan di tahun ini dibagi dengan rata-rata produksi. Kalau sudah di sini, habis itu kita bisa mencari di sini ada rata-rata di tahun 2021, dan kalau rata-rata di tahun 2021 sudah ketemu, kita bisa mencari persediaan akhir di tahun 2021. Di sini memang koma ya untuk persediaan akhirnya nih, tapi saya bulatkan ini karena di belakang koma ada 1266, jadi di sini saya bulatkan jadi 4724 di sini ya. Jadi di sini kita tahu rencana penjualan sudah, kita tahu ada persediaan akhirnya berapa di sini, lalu kalau di sini lalu ada persediaan di mana di sini persediaan awalnya. Untuk persediaan awal di tahun 2021 ini berarti adalah persediaan akhir di tahun 2020 yang sebelumnya. Ini ada bagian dari soal juga, ini adalah persentase penjualan untuk masing-masing ukuran. Lalu di sini ada penjualan per kuartal, dimana di sini untuk yang penjualan di sini ini saya kalikan dulu ya dengan prosentasenya di masing-masing kuartal di sini. Jadi di sini untuk mendapat penjualan di kuartal 1 ini, karena di kuartal 1 kan ada penjualan, total penjualannya prosentasenya adalah 20,33%. Jadi 20,33% kita kalikan dengan rencana penjualan, dan seterusnya di sini ya. Ini detailnya, rumusnya bisa dilihat sendiri. Lalu kalau sudah di sini kita bisa menyusun anggaran produksi yang di sini berdasarkan ukuran ini, maupun di sini yang berdasarkan anggaran yang berdasarkan di sini periodenya atau kuartalnya. Untuk yang berdasarkan ukuran, di sini tinggal ukurannya di sini kan kita sudah ada persentase penjualannya ya. Ukuran 40 itu adalah 6%, ukuran 38 92%, serta ukuran 36 di sini adalah 2%. Jadi untuk masing-masing ukuran di sini silakan nanti untuk rencana penjualannya berarti tinggal kita kalikan saja, di mana di sini rencana penjualan untuk ukuran 40 adalah berarti persentase penjualannya 6%, kita kalikan dengan rencana penjualan yang 371 ini. Ketemu hasilnya adalah 22,297. Untuk setelah rencana penjualannya di sini ketemu, lalu berikutnya di sini kita cari juga yang untuk persediaan akhirnya. Tinggal persediaan akhir yang di sini 4.724 kita kalikan dengan persentase 6%. Lalu kita jumlahkan di sini. Setelah kita jumlahkan di sini, nanti di sini kita juga persediaan awalnya kita hitung dengan cara yang sama. Lalu di sini ada kita bisa dapat untuk untuk produksinya. Lalu setelah itu untuk yang ukuran 38 dan juga ukuran 36 ini caranya sama saja ya. Lalu berikutnya untuk yang anggaran produksi untuk yang di sini per kuartal. Di sini kalau yang untuk per kuartal itu saya sudah meninjau ulang dari beberapa literatur ya untuk mencari mungkin metode yang lebih mudah sama yang mungkin bisa
lebih mudah dipahami oleh kalian juga, dan saya juga sendiri tidak begitu bingung untuk menerangkannya, karena pada dasarnya untuk perhitungan yang kuartal ini setelah saya tinjau dan juga saya berdiskusi dengan beberapa rekan saya yang lain, di situ ternyata memang ada beberapa cara, di mana cara yang pertama itu adalah yang di Excel yang pertama yang saya berikan minggu lalu. Nah, yang ini ya, dimana di sini untuk menghitung anggaran produksi per kuartalnya, di sini adalah terlebih dahulu kita harus menghitung selisih kuartal, dimana selisih kuartal ini nanti akan kita gunakan untuk mencari produksi akhirnya, dimana kalau pakai cara yang kemarin ini adalah yang soal kemarin ya. Di sini kan untuk rencana penjualan ini kan tinggal kita kalikan rencana penjualannya kuartal 1 tadi 20% dikalikan rencana penjualan 365. Yang di sini juga, kalau di sini nanti ini juga ini caranya stepnya masih sama untuk yang rencana penjualan. Terlebih dahulu kita cari rencana penjualan per kuartalnya yang tadi sudah kita hitung. Lalu kalau pakai cara pertama yang pakai minggu lalu yang ada di Excel minggu lalu, itu setelah tahu rencana penjualan berikutnya kita selisihkan dengan selisih kuartal untuk mencari produksi akhirnya. Itu cara pertama. Dan sekarang saya akan menerangkan cara yang kedua yang ada di jawaban Excel yang ini ya. Dimana untuk di cara yang kedua, ini setelah kita tahu rencana penjualan, yang dimana rencana penjualan ini kita peroleh dari persentase penjualan kuartal dikalikan dengan rencana penjualan. Di sini kita dapat 75.000. Ini untuk rencana untuk produksinya, ini kita juga pakai cara yang sama, yaitu produksinya tinggal persentase untuk produksinya yang di kuartal 1 20,33% kita kalikan dengan produksi totalnya. Setelah ini ketemu, berikutnya kita masukkan persediaan awal. Ini karena ini kuartal 1, berarti persediaan awal di kuartal 1 itu sama dengan persediaan awal di tahun 2021, sama seperti yang ini. Kita masukkan. Lalu kita bisa ketemu akhirnya jumlahnya ya. Di sini berarti kalau yang rumus aslinya kan ini untuk jumlah ini kita kurangkan dengan persediaan awal ketemu produksi. Tapi karena di sini kita udah punya produksi sama kita punya persediaan awal, berarti di sini kalau kita tambahkan akan jadi jumlah. Setelah itu tinggal dari jumlah ini kita kurangkan dengan rencana penjualan, akhirnya jadi kita ketemu persediaan akhir. Saya harap masih bisa dimengerti ya sampai sini ya. Kalau persediaan akhir sudah ketemu, persediaan akhir ini berikutnya kita pindah ke sebagai persediaan awal di kuartal ke-2. Kita pindah ke sini. Lalu kalau untuk rencana penjualannya di setiap kuartal ini caranya sama ya seperti rencana penjualan di kuartal 1, yaitu prosentasenya di sini prosentase per kuartalnya ini kita kalikan dengan rencana penjualan yang ini. Semuanya sudah, lalu silahkan kalian masukkan di sini. Kalau sudah, di situ nanti kalian juga sini untuk rencana produksinya ini juga semuanya tinggal kalian kalikan. Dengan dari prosentasenya dikalikan dengan produksi yang total yang ini. Kalau sudah, nanti setelah itu persediaan awal kan tinggal pindah dari persediaan akhir kuartal sebelumnya ya. Terus ditambahkan ketemu jumlah, diselisihkan ketemu persediaan akhir. Persediaan akhirnya kalian pindah sebagai persediaan awal kuartal selanjutnya. Simple ya, kalau yang ini saya rasa bisa dimengerti ya semuanya ya. Dimana nanti untuk persediaan untuk ngecek betul atau tidaknya di sini adalah persediaan akhir di kuartal 4 ini harus matching dengan persediaan akhir yang total sini. Ini juga ya, jadi untuk jumlahnya khusus untuk yang persediaan akhir ini bukan jumlah totalnya, tapi kita pakai dari persediaan akhir di kuartal 4. Untuk persediaan awal ini kita pakai persediaan awal yang ada di kuartal 1 untuk mencocokkan di sini baratnya ya. Kalau sudah, berikutnya tinggal kita masuk yang terakhir, yang 2 ini, yang tadinya untuk rencana anggaran produksi yang per ukuran sendiri per kuartal sendiri, berikutnya kita gabungkan jadi satu, jadi rencana penjualan per ukuran dan per kuartal pakai tabel ini ya. Ini caranya masih sama, dimana di sini untuk rencana penjualan di kuartal 1 ukuran 40. Nah,
kuartal 1 ukuran 40. Ukuran 40 tadi itu penjualan adalah 6%. 6% untuk rencana penjualan di kuartal 1 total rencana penjualan 75.000, 6%-nya berarti 6% dari 75.000 itu ketemu ada 4.533. Ini kalau bingung ya nanti bisa dilihat di sini rumusnya ya. Ini kalau di blok nanti setelah ini kan nah di sini ada yang dikotakan berubah warna, itulah berarti kotakan yang dikalikan ya. Begitu seterusnya, untuk persediaan akhir juga sama. Kalau jumlah tinggal dijumlah saja ya. Kalau untuk persediaan akhir caranya juga sama, untuk produksi nanti tinggal diselisihkan saja. Oke, begitu ya. Dimana di sini yang sedikit berbeda memang di anggaran produksinya ternyata memang ada sedikit cara. Kalau ada yang mau mencoba mengerjakan menggunakan cara yang sama seperti yang di sheet sebelumnya ini ya, dimana di sini kita akan terlebih dahulu kita akan menggunakan selisih kuartal ini yang akan kita gunakan. Jadi kalau rencana penjualan udah ketemu, berikutnya rencana penjualan ini kita kurangkan dengan selisih kuartal ketemu ada produksi akhir. Dan setelah itu persediaan awalnya dimasukkan sama seperti persediaan awal di awal tahun, ketemu jumlah, lalu setelah itu ketemu persediaan akhir. Ini bebas caranya sebenarnya mau menggunakan yang mana, memang nanti jawabannya berbeda, tapi berbedanya tidak terlalu drastis ya. Nanti bisa silakan dicoba menggunakan cara yang minggu lalu, ataupun nanti kalau ada yang ternyata lebih memahami pakai cara yang ini, silahkan, tidak apa-apa. Dimana cara yang kedua ini menurut saya sih lebih simpel ya, karena di sini untuk rencana penjualannya dan juga untuk produksinya, di sini kita akan mengalihkannya adalah menggunakan rencana prosentase penjualan yang per kuartal ini. Selanjutnya yang di tengah-tengahnya ini tinggal diisi saja, menyesuaikan lalu dipindah-pindah gitu ya. Kalau masih ada yang bingung nanti bisa kita diskusikan ditanyakan untuk di Google Classroom lagi. Saya harap ini penjelasan yang ini untuk tugas ini bisa dimengerti ya. Silakan dicocokkan jawabannya masing-masing, barangkali ada yang betul. Walaupun ternyata nanti di sini saya memberikan cara yang kedua ya, jadi mungkin ada beda-beda sedikit, tidak apa-apa. Bila nanti masih ada yang nanti bisa silakan ditanyakan. Terima kasih.